Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Ferianti Damanik dengan NPM 20011100005 dari Prodi Pendidikan Biologi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Kali ini saya akan membuat satu video pembelajaran dari mata kuliah Praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Ibu Sri Natalia Silayan, SSI MSI. Video pembelajaran kali ini yang saya ambil ialah salah satu golongan dari tumbuhan talopita. Sebelumnya kita akan mempelajari apa itu talopita. Talopita atau tumbuhan talus merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata, yang belum menampakkan ciri adanya akar sejati, dan sebagai gantinya ialah sel yang menyerupai rambut yang menggantikan fungsi akar yang belum dimilikinya. Talopita atau tumbuhan talus ini digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu ganggang atau alga, jamur atau fungi, dan lumut kering atau lisens. Dan sampel yang saya ambil untuk video pembelajaran kali ini merupakan tumbuhan dari bagian alga hijau, yaitu tumbuhan hydrilla. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu ganggang atau alga. Ganggang atau alga merupakan kelompok dari ganggang yang meliputi organisme fotosintetik yang biasanya berada di tempat yang lembab atau basah dan juga pada sistem perairan, baik air laut maupun air tawar. Berdasarkan pigmen dominannya, alga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu chlorophyta atau alga hijau, crypsophyta atau alga keemasan, phaeophyta atau alga coklat, dan rhodophyta atau alga merah. Dan kali ini saya mengambil satu sampel untuk video pembelajaran kali ini ialah alga hijau atau chlorophyta. Lalu, ciri-ciri dari alga atau ganggang ini ialah yang pertama, memiliki klorofil, yang kedua bergerak bebas, yang ketiga bisa membuat makanan sendiri, yang keempat memiliki tempat cadangan makanan, dan yang kelima berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan sampel yang saya ambil untuk video pembelajaran kali ini merupakan tumbuhan dari bagian alga hijau, yaitu tumbuhan hydrilla. Pertama-tama kita akan mempelajari klasifikasi dari tumbuhan hydrilla ini, yaitu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Hydrosaritales, famili Hydrosaritaceae, genus Hydrilla, dan spesies Hydrilla verticillata. Teman-teman tahu nggak nih habitat dari alga atau ganggang dan juga tumbuhan hydrilla ini? Habitat dari alga dan juga tumbuhan hydrilla ini hidup di tempat yang lembab, basah atau perairan, baik di air tawar ataupun di air laut yang tentunya masih terkena cahaya matahari. Tumbuhan hydrilla ini berwarna hijau karena tumbuhan ini mengandung pigmen serta berklorofil dan melakukan fotosintesis. Dan juga apabila kita menyentuh bagian permukaan dari tumbuhan hydrilla, maka kita akan mengetahui bahwa substrat dari permukaannya itu halus dan juga lembab. Dan tumbuhan hydrilla ini bernapas menggunakan stomata atau yang lebih kita kenal sebagai mulut daun. Pola pertumbuhan dari tanaman hydrilla ialah berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu fragmentasi, dan individu baru pada hydrilla muncul melalui tunas baru dari bonggol-bonggol. Tumbuhan hydrilla ini tidak memiliki akar, batang, dan daun karena semua bersifat semu. Tanaman hydrilla juga melakukan proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, cahaya matahari dan juga suhu mempengaruhi tanaman hydrilla ini dalam menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesisnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak dan lihat video berikut.
Tanaman hidrilla ini memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai bahan kosmetik atau kecantikan seperti lipstik, bedak, dan juga masker, serta juga dapat digunakan sebagai obat tablet. Dampak baik dari hidrilla. Yang pertama, menurunkan kadar polusi serta limbah. Hidrilla mempunyai kemampuan dalam menurunkan kadar limbah dan polusi sebab di dalamnya terkandung unsur hara. Yang kedua, alternatif pupuk organik. Hal ini dikarenakan tanaman hidrilla mengandung unsur hara yang bisa memberikan efek yang sangat baik untuk kegiatan bercocok tanam atau di pertanian. Selain itu, manfaat unsur hara bagi tanaman juga sangatlah banyak. Yang ketiga, menjadi tanaman hias. Hidrilla dapat menjadi ornamen hias pelengkap kolam kecil atau akuarium di rumah. Warnanya yang hijau pekat membuat hidrilla menjadi sangat cantik saat berada di dalam air. Yang keempat, menjaga penyaringan air. Tanaman hidrilla mempunyai kemampuan menghilangkan limbah yang dihasilkan oleh ikan. Tanaman air seperti hidrilla juga bisa menyerap kelebihan makanan hingga logam berat yang ada dalam air. Yang kelima, mensuplai oksigen. Hidrilla bisa menyerap karbon dioksida yang diciptakan oleh ikan dengan mengubahnya menjadi oksigen. Selama proses fotosintesis, tanaman akan menghasilkan oksigen dengan menyerap nutrisi, cahaya, serta karbon dioksida. Dan yang keenam, tempat persembunyian bagi ikan. Saat menggunakan hidrilla sebagai tanaman dalam akuarium, kita bisa membuat tempat persembunyian yang sempurna bagi ikan. Hal ini dikarenakan hidrilla memiliki daun yang lebat sehingga ikan dengan bebas berlindung dan bersembunyi di dalamnya. Dan yang selanjutnya, dampak buruk dari hidrilla. Yang pertama ialah dapat mengganggu apabila perairan terlalu subur, dapat menyebabkan kerapuhan beton, menjadi masalah dalam proses penjernihan air, serta menyebabkan penurunan kualitas air. Perubahan warna, bau, dan menjadi licin karena hidrilla dapat menghasilkan lendir dan menimbulkan bau dan rasa pada air. Demikian dari video pembelajaran saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.